Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera. Perkenalkan, saya Dr. Robert SHMH, dosen tetap lulus studi S1 Ilmu Hukum, Fakultas Hukum Universitas Solo. Saat ini saya ada posisi mengikuti sertifikasi dosen nomor 1 yang diselenggarakan oleh Kemendikbudristek tahun 2025. Oleh karenanya, saya akan melakukan penyusunan dokumen penyataan diri dosen dalam unjuk kerja pidana perguruan tinggi atau PDD UKT PT PTBT bidang pengajaran. Mata kuliah saya paparkan berikut ini adalah hukum kewajiban yang mencakup unsur DIA, Delivery, Interaction, dan Assessment. Adapun poin yang akan saya uraikan adalah meliputi 1. Identitas mata kuliah, 2. Deskripsi mata kuliah, 3. CPR dan CPMK, 4. Sistem pembelajaran, 5. Materi perkuliahan, 6. Metode pembelajaran, serta 7. Sistem penilaian. Pada seperti ini saya akan memaparkan salah satu mata kuliah yang saya ampuh, yaitu hukum kewajiban. Saya mengajar mata kuliah hukum kewajiban pada semester genap tahun 2024-2025 dengan bobot 2 SKS, dan mata kuliah hukum kewajiban merupakan mata kuliah wajib dengan kode khusus HKM 3292. Untuk capaian pembelajaran meliputi CPL 2, yaitu menguasai asas, teori, doktrin, dalil-dalil hukum dan norma hukum sesuai dengan pengetahuan hukum nasional dan internasional. CPL 3, mampu memanfaatkan ilmu pengetahuan dan teknologi guna melakukan penelitian di bidang hukum untuk perancangan hukum dengan menjunjung tinggi etika profesi hukum. CPL 4, mampu menerapkan ilmu hukum yang berkeadilan melalui kajian dan analisis terhadap masalah hukum yang terjadi dan berkembang dalam kehidupan masyarakat dalam lingkup nasional dan global secara berkualitas dan bertanggung jawab. CPL 5, mampu menerapkan pemikiran logis, kritis, sistematis, dan inovatif dalam konteks pengembangan atau implementasi ilmu pengetahuan dan teknologi yang memperhatikan dan menerapkan ilmu hukum yang sesuai dengan bidang keahliannya. Untuk capaian pembelajaran mata kuliah yang diharapkan adalah mahasiswa akan dapat menjelaskan dan menganalisis kasus-kasus kewajiban di Indonesia. Perkuliahan hukum kewajiban diselenggarakan dengan pendekatan blended learning, yaitu perpaduan antara pembelajaran daring tatap muka langsung sebanyak 14 kali dengan bimbing sebanyak 3 dosen. Di samping itu, pembelajaran dilaksanakan secara daring melalui platform e-learning resmi USU, yaitu e-learning.usu.ac.id. Mahasiswa dapat mengakses materi perkuliahan, mengunduh RPS, serta mengunduh tugas secara online. Metode pembelajaran yang saya terapkan bersifat aktif, partisipatif, dan berbasis pada kasus nyata. Di antaranya adalah ceramah interaktif yang mendukung pemahaman mahasiswa terkait materi, diskusi kelompok yang mendorong partisipasi mahasiswa di kelas, serta case method di mana mahasiswa membahas kasus penelitian sebagai bentuk penguatan kemampuan berpikir kritis mahasiswa. Adapun materi pembelajaran dalam mata kuliah kewajiban adalah sebagai berikut: 1. Dasar hukum dan tujuan kewajiban. 2. Asas, syarat, dan prosedur dalam program pilot. 3. Akibat hukum urusan dalam pilot. 4. Pendamaian terhadap usaha pilot. 5. Kurator dan tim pengawas. 6. Klasifikasi kreditor dan pencegahan utang. 7. Aksio Pauliana. 8. Teori-teori dalam hukum kewajiban. 9. Pengertian dan dasar hukum PKPU. 10. Syarat dan dasar prosedur pembangunan PKPU. 11. Akibat dari usaha PKPU. 12. Pendamaian dan bahayanya PKPU. 13. Analisis putusan pengadilan niaga. 14. Penulisan legal opinion dalam kasus mainan atau PKPU. Untuk media pembelajaran pada mata kuliah hukum kewajiban ini meliputi 1. Modul apa RPS yang diunduh dari e-learning resmi USU. 2. PowerPoint, urusan pengadilan, artikel ilmiah, dan peraturan undang-undangan yang relevan dengan materi perkuliahan. Penilaian dalam mata kuliah hukum kewajiban mencakup ujian tengah semester dengan bobot 15%, ujian akhir semester dengan bobot 20%, case method 25%, tugas individu 20%, tugas kelompok 10%, dan kuis 10%. Penilaian dilakukan secara objektif dengan indikator berdasarkan kecepatan dan penguasaan materi, partisipasi aktif, serta kemampuan mengarah studi kasus. Saya menggunakan dokumen penilaian yang jelas dan terukur, dan hasil evaluasi saya sampaikan pada mahasiswa sebagai bagian dari pembalik untuk meningkatkan kualitas pembelajaran.
Dengan pendekatan ini, saya berkomitmen menciptakan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa, sekaligus menyiapkan lulusan yang mampu berpikir, kritis, adaptif, serta siap menghadapi tantangan di dunia kerja. Ada beberapa berikutnya, mari kita simak video pembelajaran mata kuliah Hukum Pemerintahan. Oke, selamat pagi semuanya adik-adik. Salam sehat, salam sejahtera ya. Jadi pada pagi hari ini kita akan memulai kuliah perdana kita ya tentang hukum kekayaan. Nah, jadi adik-adik mungkin semuanya sudah ini ya akses di domain masing-masing. Di situ sudah ada ya FPS yang saya upload terkait dengan apa masalah tulisan kita pada semester ini terkait dengan hukum kekayaan. Cuma izinkan saya untuk memperkenalkan sekali lagi ya adik-adik semua. Nah, di dalam mata hukum kekayaan ini ada 4 sampai pembelajaran yang akan kita capai. CPL 2, 3, 4, dan 5. Ini nanti adik-adik bisa melihat lebih detail ya TPS. Nah, kemudian mengenai CPMK ya adik-adik. Jadi inilah yang menjadi goal mata kuliah ini. Sesudah adik-adik belajar mata kuliah ini, diharapkan adik-adik akan dapat menjelaskan dan menganalisis tentang masalah hukum kekayaan di Indonesia. Nah, subjek PMK-nya ada 5 adik-adik ya, ini lebih juga bisa dilihat lebih detail di dalam FPS yang telah diupload di dalam e-learning adik masing-masing. Oke, adik-adik, sebelum kita memulai pembelajaran kita, maka saya akan menyampaikan ya sejumlah tempat perkuliahan. Ini juga sudah saya share dokumennya di dalam e-learning, cuma saya akan menjelaskan saja terkait dengan selintas ya. Maka pertama adik-adik disiplin ya, as usual bahwa paling lama itu telat 15 menit sebelum kuliah dimulai, dan mohon memakai pakaian sopan dan memakai sepatu, jangan memakai sendal, dan tolong selama kuliah dimulai jangan ada yang menggunakan handphone atau gadget kecuali memang ada instruksi dari saya untuk mencari artikel peraturan undang-undang. Dan tolong menjaga kehadirannya minimal 80%, dan selama perkuliahan kami adik tolong bawa ya undang-undang kepanikan ya 37/2004. Kalian akan menjadi materi penting selama kita berkuliah, dan tolong kerjakan semua tugas proyek dengan baik dan jujur. Jadi nanti kalau adik-adik menerima mata kuliah ini menjadi kewajiban bagi adik-adik, dan saya pastikan bahwa adik-adik ya juga akan mendapatkan hak yang sesuai dengan kewajiban. Oke adik-adik, kita clear di bagian mata perkuliahan. Clear ya, kita sepakat ini ya sebagai agama kita. Oke, kita sepakat ini. Oke adik-adik, kita mulai ke dalam materi perkuliahan kita. Ketika berbicara mengenai utang, pertanyaannya adalah utang di bawah sampai mati. Ada yang bilang sampai lunas. Mana betul? Sampai lunas. Nah, pertanyaan dalam hukum adalah apakah kematian menghilangkan utang? Tidak. Maka sudah pasti utang itu dibawa sampai lunas. Nah, sekarang dalam dunia bisnis kita melihat misalnya orang punya utang, ya itu kan hal yang lumrah ya, hal yang biasa lah. Saya pasti yang berbisnis yang nggak pakai utang sekarang kan nggak ada. Nah, utang itu tidak salahnya jelek. Namun sepanjang dia manageable, maka dia tidak menjadi masalah. Yang menjadi masalah adalah ketika utang itu tidak selesai. Nah, maka inilah ada suatu badan ya, sederhana ya. Punya utang lunas, kembali happy, tidak ada masalah. Punya utang tidak lunas, nah maka kan masuknya sengketa hukum. Penyelesaiannya bisa litigasi, bisa non-litigasi. Apa maksudnya ya? Di dalam pengadilan, di luar pengadilan. Kalau di luar pengadilan ya kita mengenal ada PSA, mediasi, negosiasi, arbitrasi segala macam, dan kita mengenal adanya sering dari negotiation. Nah, kalau litigasi bagaimana dalam pengadilan, maka ada upaya gugatan keperdataan dan proses berkaitan dengan PK. Nah, inilah yang akan kita bicarakan pada kuliahan satu semester ini tentang proses berkaitan dengan PKPU sebagai salah satu sarana untuk menyelesaikan sengketa utang piutang. Nah, jadi kalau kita melihat istilahnya dulu konsep
kepailitan, maka kita merujuk kepada istilah bankruptcy. Bankruptcy itu apa? Ada yang pernah dengar bankruptcy itu? Apa itu? Silakan. Gulung tikar Pak, bangkrut. Oke. Gulung tikar, bangkrut. Ada yang punya pendapat lain? Silakan. Nah, adik-adik, pendapat dari Fioni ya, bisa salah. Bahwa bangkrut diartikan sebagai apa? Kondisi, kalau kita melihat semua definisi yang dibuat oleh kamus hukum ini, suatu kondisi di mana seseorang memiliki utang jauh di luar kemampuan dia membayar. Nah, maka kalau di luar negeri itu dia mulai istilah bankrupt, Amerika, Australia, Singapura. Lalu pertanyaannya adalah, kenapa Indonesia menggunakan istilah pilot, bukan bankrupt? Nah, makanya ada kaitan tadi dengan jawaban Sugiono. Kalau bangkrut di Indonesia itu adalah konteks ekonomi. Seseorang bisa dinyatakan bangkrut, tapi belum dia pilot. Karena di Indonesia, pilot itu adalah status hukum. Maka seseorang hanya bisa dinyatakan pilot dengan ada yang bisa pengadilan. Kalau bangkrut itu hanya kenyataan sepihak semata. Misalnya melihat, oh ada ya fokus untuk itu sudah bangkrut misalnya. Ya misalnya mungkin dia merugi, dia tutup segala macam. Tapi yang dia pilot belum tentu. Kalau dia pilot maka ada putusan pengadilan niaga yang menyatakan dia pilot dan itu akan membawa sejumlah akibat hukum bagi dia. Nah itu yang akan saya jelaskan gitu. Nah, maka kalau melihat istilah pilot itu kita bisa lihat di dalam Undang-Undang Nomor 37 tahun 2004 pasal 1 angka 1 definisinya adalah apa? Kepailitan adalah sifat umum atas semua kekayaan debitor pilot yang pengurusan dan pembebasannya dilakukan oleh kurator di bawah rumah sakit pengawas sebagaimana diatur dalam undang-undang ini. Nah, maka di sini kita garis bawahi apa? Kepailitan adalah istilah hukum, kepailitan bangkrut adalah istilah ekonomi. Orang pilot sudah pasti bangkrut, orang bangkrut dulu pilot. Paham ya? Jadi kalau misalnya ada yang mau ditanyakan atau didiskusikan, gak usah sungkan, langsung katakan saja. Saya nggak apa-apa, nggak masalah. Mau diskusi nggak apa-apa. Nah sekarang kita berbicara masalah hukum kepailitan. Apa sih hukum pilot itu? Ada yang sudah belajar di semester 2, semester 1 ya tentang pengetahuan hukum. Ya betul, definisi hukum yang definisikan. Tapi pertanyaannya adalah adik-adik, apa sih sudah hukum pilot itu? Maka hukum pilot itu kalau kita melihat ya, kita mencoba mengambil definisi paling umum. Bankruptcy law is a set of norm of rules, sekumpulan norma, aturan, kaidah yang mengatur pembagian apa debitor pilot kepada para kreditornya dan mengatur proses kepailitan di antara debitor dan para kreditornya sehingga proses kepailitannya akan menjadi tertib dan adilnya. Nah, adik-adik mungkin berpikir, Pak, kan cara lain utang itu ada banyak. Kok kita perlu kepailitan ini? Emang nggak bisa pakai cara lain? Nah, maka adik coba dilihat dua ilustrasi begini. Yang pertama ada debitor A punya utang kepada B sebesar 100 juta, dan utang pada C 50 juta. A punya aset 250 juta. Nah, sekarang kita melihat kasus yang kedua. A sebagai debitor punya utang kepada B sebanyak 500, C 500, E 300, E 200, dan dia punya aset sebanyak 1 miliar. Nah, maka terhadap kasus yang pertama, A punya aset 1 juta, punya utang kepada B 100, C 100, maka dia tidak menjadi masalah karena dia sebenarnya masih surplus 100 juta. Nah, kita bandingkan dengan kasus yang kedua. Nah, inilah kemudian yang menjadi masalah. Kenapa? Karena A punya 1 miliar, dia punya tagihan kepada B 500, C 500, nah habis 1 miliar kan? B 300, E 200, bagaimana sisanya?
Nah kalau dia dahulukan kepada salah satu kreditor, kan ada yang nggak dapat nih, belum dapat haknya. Oke, dibayar dulu B sama E misalnya. C bisa jadi nggak dapat, atau B didahulukan, D didahulukan, C sama E nggak dapat. Nah maka supaya hartanya tidak cukup ini, supaya bisa dibagi secara proporsional pada tanah kreditornya, disinilah kita butuh supaya lebar. Maka ilustrasi gampang yang sering digunakan oleh orang itu adalah apa? Anggaplah harta di kredit adalah sebuah kue yang tidak dibagikan kepada orang yang banyak, namun kuenya tidak cukup banyak. Jadi bagaimana caranya? Nah, mungkin ada kuenya yang dipotong lebih kecil karena orangnya mungkin badannya kecil, yang badannya besar, kuenya lebih besar. Nah sama ini. Nah maka jadinya bagaimana? Ya, ini mungkin hanya ilustrasi ya. Ini kita belum mempertimbangkan misalnya apakah kreditornya ada yang harus didahulukan, apakah yang beda otomatis, belum di FPI atau fee dari kuratornya. Nah, umumnya adalah kreditor akan mendapatkan pelunasan misalnya yang A menjadi 350, C 350, D 125, dan E 125. Mungkin ada pertanyaan, Pak, jadinya nggak adil tuh. Kok jadi nggak adil pengelolaan? Iya, itu kan resikonya kalau menempuh skema ini. Jadi apa? Ya jadi haknya itu tidak dapat satu tapi berimbang dan proporsional dari harta dari si kreditor. Nah, jadi yang ini ada sejumlah ya alasan. Mengapa kita memerlukan hukum kelanjutan? Ini sudah saya tidak masukkan artikelnya ya di dalam e-learning, bisa dibaca dari secara detail. Nah, cuma poin utama yang harus disampaikan di sini adalah apa unsur utamanya kelanjutan itu. Pertama, dia memastikan bahwa tidak ada pertikaian antara debitor dengan para kreditornya atau para kreditor sendiri ketika menagih pembayaran dari kreditor. Yang kedua, untuk mencegah ada pengumpulan jahat antara kreditor dengan debitor atau para kreditor yang dapat merugikan dengan kreditor lainnya. Nah, coba kita bayangkan misalnya D dan E bermufakat dengan si A. Udah deh, saya didahulukan dan saya nggak mau ngomong sama bisa masuk. Betul kan didahulukan pembayarannya. Kan A sudah habis asetnya, bisa masuk begitu. Demikian atau B, C yang bermufakat dengan si A. Apa nanti jangan-jangan unsur lagi satu lagi fiktif F kan, akhirnya fiktif. Jadi si A membuat kreditor palsu, dia panggil kawannya, tapi dia buat kamu ini kamu ngaku ya, berutang sama saya gitu. Tapi saya sama kamu, supaya saya nggak bayar sama B, C, D dan E lagi. Kan bisa jadi demikian. Nah itu yang mau dicegah dengan hukum kekreditan ini. Nah ada yang mau didiskusikan, silakan. Sampai di sini, silakan. Ayo. Baik, terima kasih Pak atas kesempatannya. Saya ingin bertanya mengenai hukum kepanitan sendiri. Nah, jadi saya pernah baca suatu artikel begitu yang mengatakan bahwa salah satu orang di bawah pengampuan itu tidak termasuk dalam kriteria pilot. Nah, maksudnya bagaimana? Terima kasih. Oke, ini gimana? Orang yang di bawah pengampuan adalah pilot. Maksudnya bagaimana? Iya. Karena ketika seseorang subjek hukum dilakukan dan pengadilan niaga, maka filosofinya adalah subjek tersebut dianggap tidak kompeten lagi atau tidak cakap lagi dalam mengurusi aset-asetnya, sehingga orang tersebut dianggap tidak cakap itu dalam hal mengurusi aset, sehingga dia tidak boleh lagi melakukan tindakan hukum dalam kekayaan. Misalnya apa? Membuat perjanjian, jual beli, sewa punya tidak boleh lagi. Tapi kalau di hukum keluarga, saya biar pengen nikah punya anak, ya itu nggak masalah. Ya betul, kalau kita konsekuensinya salah satunya adalah kalau sudah ngapain, maka dia dianggap tidak cakap hukum, dan tapi akan ada seseorang yang ditunjuk pengadilan untuk mengurusi semua kekayaan dia. Itu nanti namanya kurator. Ya. Oke, cukup? Ada tidak? Ada lagi? Oke. Kita lanjut lagi ya, ada juga. Nah, maka inilah filosofi mendasar yang adik-adik dari hukum
aturan bahwa pertama adalah pemerintahan perlu 3 pihak untuk bisa ditegakkan, minimal 1 debitor dan 2 kreditor, sudah pasti. Kalau hari ini kita tidak mengenal lebih dari 1 kreditor, kalau tidak ada utang di dunia ini, maka kita tidak perlu bicara masalah kepanikan. Tapi kalau misalnya kepanikan ada lebih dari 2 kreditor, ada utang yang tidak dibayarkan, maka supaya 2 dengan bagiannya masing-masing, atau mungkin lebih, bisa 3, bisa 4, bisa 5 kreditor, ya maka kita perlu kumpai kreditor. Sebenarnya kumpai ini sudah banyak bergerak ya paradigmanya. Yang dulu mungkin sifatnya menghukum, nah sekarang dia sudah lebih kepada cara yang bagaimana menolong debitor agar bisa terlepas dari segala beban-beban finansialnya dan memulai kembali usahanya dengan baru. Informasi buat di sini financial distress. Di Indonesia bagaimana Pak? Nah, di Indonesia sangat erat kita dengan pasal 1131 dan 1132 KUH Perdata. Ya. Apa itu? Nah, itu kita kenal dengan prinsip pari passu, dua kata pakar. Tapi ada yang bisa membaca isi pasalnya. Cuma pastinya adalah semua harta kekayaan debitur, baik telah ada maupun akan ada, menjadi jaminan untuk segala peningkatan dunia hingga para krediturnya. Dan apabila terjadi penjualan, semua harta debitur akan dibagi secara berimbang dan proporsional kepada para kreditur, terkecuali di antara para kreditur ada hal yang didahulukan terlebih dahulu. Ingat ya, berimbang dan proporsional, bukan bagi rata. Di Indonesia bagaimana? Di Indonesia agak unik ya. Undang-Undang 37 mengatur mengenai syarat tambah kredit, tapi tidak mengatur bagaimana atau syarat yang lebih spesifik. Misalnya apakah harus keadaan debitornya tidak tahu atau bagaimana? Di Indonesia sudah kan syaratnya. Dia di pasal 2 ayat 1 Undang-Undang 37, debitor yang mempunyai 2 atau lebih kreditor dan tidak membayar lunas tidak satu utang atau ajak waktu dalam pagi dinyatakan pilot dengan putusan pengadilan, baik keuangannya sendiri maupun keuangan atau lebih kreditornya. Nah, di dalam norma pasal 21 ini disebutkan dalam keadaan tidak mampu, tidak mau, artinya terpenuhinya syarat 2 tadi, 2 kreditor, 1 ajak waktu dalam pagi, secara teoritis sudah bisa dibongkar ke pengadilan niaga. Nah, itu dia ada keunikan di Indonesia. Kok Indonesia memiliki sejarah yang demikian? Saya kok gampang kali Pak syaratnya, karena memang ini ada kaitannya erat dengan sejarah Indonesia. Ketika Indonesia mengalami krisis moneter dan pada waktu itu banyak usaha-usaha Indonesia yang memiliki utang ke luar negeri. Sehingga ketika Indonesia lagi susah, kita masih ingat ya, ada fotonya itu dulu Presiden Soeharto lagi menaikkan dokumen atau intent dengan salah satu pejabat IMF. Karena apa ya, kemudian pejabat itu berdiri sebelah Presiden Soeharto sambil bersebelahan begini. Nah, itu salah satu yang diminta poinnya adalah apa? Indonesia harus punya hukum kaitan yang modern. Karena pada masa itu Indonesia belum punya, akan dibentuk oleh apa? Perpu 1 tahun 98. Memang sengaja didesain supaya soalnya gampang. 2 kreditor, 1 aja waktu udah kabur. Karena yang pada masa itu kita perlu suatu sarana untuk memastikan bahwa banyak penyelesaian utang-utang dari debitor lokal kepada perusahaan-perusahaan yang asing tadi. Nah, mungkin ada yang tahu pengacara kondang tentang Surabaya? Tahu ya, suka apa yang dulu yang kaya banget, belawang ya. Ternyata Pak Hotman itu adalah salah satu pengacara yang eksis di tahun 98 itu. Dia banyak handle case kepentingan. Dan pada masa itu, lawyer yang menguasai ini belum banyak, sehingga banyak case itu dia yang dapat. Jadi akhirnya kalau masa dia itu kaya yang baru sekarang, oh enggak, dari dulu udah kaya.
Kok saya kaya Pak? Iya, karena kan ini di Rusia adalah aset yang hidup, nilainya miliaran. Kalau mobil mengadakan triliunan, kan sedikit ada fee-nya bagaimana? Nah, itu dia ada. Yang anehnya, nah, mungkin pada masa itu hidup seharusnya mudah. Nah sekarang ketika kita sudah merdeka, sudah masa reformasi segala macam, di Undang-Undang 30 2004 yang sampai sekarang masih berlaku, yang sudah berjalan lebih dari 20 tahun undang-undangnya, syarat tersebut tidak diubah, masih dikatakan 2+1. Padahal kalau kalian negara-negara lain, itu syaratnya sudah diperketat. Ada misalnya minimal jumlah kreditornya 3, ada jumlah minimal utangnya berapa, kita nggak ada, masih tetap begitu problemnya. Nah, adik-adik, ini adalah sejumlah referensi ya. Ini secara artikel yang bisa saya masukkan dalam e-learning. Tapi coba adik-adik cari bukunya Posulami ya, ada bukunya Posulami Misyadini. Posulami adalah guru besar kita di USU ya, di Kalimantan. Posulami ini guru besarnya sudah sangat senior, kemarin baru berpulang ya. Almarhum juga merupakan salah satu pakarnya lah di bidang hukum pajak Indonesia. Dan terakhir ada bukunya juga dari almarhum Ibu Dr. Susati Adi Nugroho. Nah, adik-adik ya, jadi dicari buku-buku ini untuk dibaca sebagai bahan tambahan referensi. Nah, adik-adik, inilah ringkasan umum kita hari ini bahwa kepilitan adalah salah satu cara menyelesaikan sengketa berkas secara kolektif ya, adik-adik. Yang kedua, setelah pilot tidak ada status hukum, bahwa baru ada prinsip ekonominya. Yang ketiga adalah kepilitan diperlukan untuk memastikan terjadi distribusi yang merata dari hak debitor pajak kepada kreditornya. Dan yang keempat adalah hukum pada Indonesia secara yang panjang kepada khusus Indonesia. Nah, adik-adik, saya akan memberikan satu tugasnya asesmen, memastikan bahwa adik-adik memahami materi kita hari ini. Tapi tolong dibuat adik-adik dalam e-learningnya tulisan pemahaman adik-adik tentang apa sih keunikan bahasa sengketa pemilukan atau sistem kredit jika dibandingkan dengan skema lainnya yang dikenal dalam hukum Indonesia. Kelihatannya di belakang ya, adik-adiknya 8 Juli 2025. Oke, adik-adik sampai di sini. Apabila ada yang mau didiskusikan lagi, silakan. Iya, silakan. Baik Pak, terima kasih atas kesempatannya Pak. Saya ingin bertanya terkait permohonan pilot. Nah, permohonan pilot itu diajukan oleh debitur yang kurang mampu atau debitur yang tidak membayar hutang Pak? Begitu Pak. Ini namanya si Alim ya? Oke Alim. Kalau kita cermati di pasal 21, disitu tidak menyebutkan bahwa debitor yang tidak mampu atau tidak mau. Tapi sebenarnya memang di Indonesia sepanjang tidak membayar lunas atau alasannya dianggap tidak mampu. Karena logikanya adalah kalau memang dia mampu membayar, kok kamu bayar? Nah maka sepanjang memenuhi syaratnya dia punya utang, dibayar dia, itu dianggap dia tidak mampu membayar. Maka di Indonesia tidak ada pembatasan seperti itu. Walaupun ada beberapa negara yang mungkin mengatur pembatasannya. Itu ya, Amin ya. Oke, adik-adik, mungkin cukup ya dengan pertemuan kita pada pagi hari ini. Atas kehadiran adik-adik, saya ucapkan terima kasih. Dengan kesehatan, dan kita jumpa lagi minggu depan dengan topik syarat pengguna kredit. Nanti bisa dilihat materinya di dalam e-learning. Selamat pagi semuanya adik-adik, terima kasih.